Halo sahabat semua, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Kakak Sally Susanti di sini, yang pastinya dengan YouTube channel kita Susanti Sally. Nah, kali ini kita akan membahas apakah betul gigi susu yang sudah mulai goyang itu harus segera dicabut supaya pertumbuhan giginya itu rapi atau rata gitulah ya. Itu mitos atau fakta? Nah, kita di sini akan membahasnya dan saya akan menyampaikannya sesuai dengan artikel yang saya baca dan sesuai dengan yang saya pertanyakan kepada dokter gigi langganan saya yang sudah saya percaya. Kebetulan dokter gigi itu juga sangat welcome banget. Kadang kalau ada permasalahan gigi dengan saya, dia selalu memberikan informasi dan menceritakan sebenarnya permasalahan itu pada gigi ibu atau saya itu ada apa sebenarnya. Dia sangat welcome banget. Nah, di sini memang kalau dulu orang tua pasti kalau gigi kita sudah goyang itu pasti segera disuruh cabut pakai benang ya. Jadi dipasang terus ditarik gitu ya supaya cepat lepas. Terus kalau gigi yang bagian bawah itu dibuang ke arah atas dan gigi yang bagian bawah dibuang ke arah bawah supaya katanya pertumbuhan giginya bagus, rapi ya gitu ya. Nah, sesuai dengan artikel yang saya baca di Google ya. Nah, ini kemarin saya juga sudah gambar ya. Nah, coba saya balikkan kameranya ya sebentar ya. Nah, ini ya kawan-kawan atau sahabat atau bunda-bunda di rumah, ini gambar yang saya gambar tadi malam. Saya akan memberitahukan sedikit panduan yang saya atau artikel yang saya baca dan pengalaman yang sudah saya alami pada pertumbuhan gigi endu dan yang sudah saya pertanyakan pada dokter gigi. Nah, katanya itu ini kan gusi ya, ini gusi. Nah, sebenarnya di bawah gigi susu anak itu di bawah sudah ada bakal gigi dewasa atau gigi permanen. Jadi waktu gigi susu ini goyang itu karena ada dorongan dari gigi dewasa. Nanti ini dia gigi dewasa ini mendesak si gigi susu supaya cepat lepas ya. Jadi ini didorong. Nanti gigi susu ini akan terlepas dengan sendirinya. Jadi untuk kondisi seperti ini lebih bagus biarkan saja gigi susu itu lepas sendiri. Jangan dicabut. Karena kalau gigi susu itu dicabut, takutnya anak itu jadi trauma, kena di psikisnya dan takutnya jadi pendarahan. Nah, jadi begini ya. Jadi ini nanti si gigi dewasa itu sebenarnya sudah ada bakalnya di dalam. Sudah ada bakal gigi di dalam gusi itu. Jadi si gigi dewasa atau yang mau tumbuh itu gigi permanen itu akan mendorong si gigi susu. Jadi nanti si gigi susu ini akan lepas dengan sendirinya. Oke, sahabat? Oke, sahabat, begitulah ya kondisinya. Jadi untuk para sahabat atau mamams di rumah, kalau gigi susu anak itu sudah goyang, diperlihatkan dulu apakah sudah tumbuh gigi dewasanya atau belum ya. Jadi tunggu aja dia sampai goyang gitu ya. Tunggu saja dia sampai lepas sendiri seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nanti ini gigi dewasanya akan mendorong si gigi susu supaya lepas dengan sendirinya. Kalau kita paksakan gigi itu kita paksakan cabut, itu sangat membahayakan. Takutnya anak-anak itu pasti trauma ya. Nanti kedepannya takutnya dia ke dokter gigi, jadinya dia takut gitu loh. Terus takutnya terjadi pendarahan. Nah, sebenarnya katanya gimana ya, katanya rahang anak kecil itu waktu bayi itu 50% rahang giginya itu sudah tumbuh sebesar 50% dari rahang orang dewasa waktu bayi ya.
50% dari rahang gigi orang dewasa. Seiring bertambahnya usia antara 6 sampai 12 tahun itu rahang anak akan tumbuh lagi menjadi 80% dari rahang orang dewasa. Jadi bunda-bunda itu jangan takut kalau gigi anak itu, atau nanti kalau giginya udah tumbuh jadinya giginya jadi jarang atau berantakan gitu, tidak ya. Jadi kalau posisi kayak gitu kita tidak cabut atau tidak memaksakan dia cabut, karena nanti giginya itu akan di posisi dia gitu loh, yang gigi dewasa ini. Malahan kalau kita cabut kan cabut otomatis gusinya itu, sedangkan gigi dewasanya itu belum tumbuh tapi kita cabut, jadinya gusinya itu ada rongga gitu ya. Masuk akal aja lah kalau kita sesuai dengan realita aja lah ya. Kalau kita dewasa, gigi kita misalnya udah goyang, udah sakit, tidak bisa dipertahankan lagi, harus dicabut gitu ya. Jadi kita cabut, terus kita otomatis kan kita ompong ya. Jadi ompong kan ada ada jadi ompong, jadi kayak kosong lah gitu ya, yang gusi yang sudah dicabut, jadi gusinya itu kosong gitu. Sesuai dengan pengalaman saya adalah 2 gigi palsu ya. Jadi kita terang-terangan aja, belak-belakan aja ya. Jadi saya itu pernah yang namanya pasang behel gigi atau gigi kawat di bagian depan sini aja. Itu karena sebenarnya bukan cerita, maksudnya bukan membesar-besarin gitu ya, bukan sok bagus gitu ya. Jadi sebenarnya gigi saya ini juga yang sebelah sini ini, bagian sini ini udah ompong 2. Jadi saya udah pasang gigi palsu. Sebelumnya itu yang 2 beberapa tahun yang lalu saya juga belum pengalaman karena masalah keuangan dan termasuk pelit lah mungkin ya. Jadi saya sudah cabut gigi 2 ini. Jadi saya kalau nggak salah saya langsung buat gigi palsu. Jadi saya biarkan ompong selama mungkin ada kurun waktu 1 tahun lah. Jadinya gigi saya itu bergeser, jadinya jarak, jadinya nggak nempel giginya, jadinya nggak rapi dong. Padahal sebenarnya gigi saya rapi. Karena nggak rapi itu terpaksa saya pasang behel supaya gigi yang depan nih kapat kembali, supaya tidak ada bolong-bolong, jarak-jarak gitu. Karena kalau gigi kita jarak-jarak itu untuk makan sesuatu aja, kalau nyangkut-nyangkut itu sangat sakit sekali loh. Kalau ada makanan nyangkut-nyangkut, terus kita harus membersihkannya pakai benang, jangan pakai tusuk gigi ya. Jadi kalau ada yang nyangkut-nyangkut itu bagusan kita membersihkannya itu pakai benang, jangan pakai tusuk gigi, itu kurang bagus ya. Jadi pakai benang aja, atau beli di apotek, tanya benang untuk orto untuk mencabut kotoran, itu khusus untuk orto ya, untuk gigi ya. Nah, begitu juga untuk anak-anak. Kalau kita paksakan cabut, otomatis dia gusinya itu tidak ada gigi ya. Jadi dia belum tumbuh gigi. Takutnya si gigi permanen ini, gigi yang permanen ini dia tumbuhnya ke arah yang lain. Jadi takutnya dia dorongnya ke sini. Jadinya nanti pertumbuhan giginya malah jadi tidak bagus. Karena gigi yang permanen ini dia sudah ada tempatnya masing-masing gitulah ya. Oke. Terus yang kedua, dalam kondisi apa ya yang sesuai kita bahas, apakah gigi susu yang sudah goyang itu perlu dicabut? Nah, titik koma, jikalau tidak semua gigi anak-anak itu kondisinya seperti ini yang pertama tadi ya. Di bawah gigi susu ini sudah ada bakal gigi permanen. Sebentar ya. Sebenarnya masih kurang fit badannya, tapi karena sudah saya buat ini, artikelnya ini sudah saya persiapkan lumayan lama, jadi mau tak mau saya juga harus
gak sabar lah ya, kayaknya jiwa ini kayaknya belum kita keluarkan gimana yang kita ketahui belum kita salurkan, itu rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah, yang seperti tadi, jikalau gigi kondisi seperti apa yang harus kita cabut gigi susu si anak, jikalau, nah di sini ya. Nah, oke, saya balikkan lagi videonya. Ini foto gambaran kedua, ini gusi. Nah, kondisi seperti ini namanya, ini kan gigi dewasa ya, Bunda, gigi permanen atau gigi dewasa. Ini tumbuhnya di tidak di bawahnya gigi susu. Ini kan gigi susu nih. Jadi dia letaknya itu di bawah tapi di samping gitu loh. Jadinya nanti ini mendorong ke atas, tapi gigi susunya ini tetap bertahan gitu loh. Jadi seperti kondisi ini kita harus, ini kan gigi susunya ini belum goyang nih, otomatis ada anak-anak sebagian yang namanya gigi sundul ya, atau gigi berlapis. Makanya kita jadi orang tua harus perhatikan juga kalau gigi anak-anak itu sudah tumbuh gigi dewasanya, kita perhatikan apakah dia tadi kondisinya seperti ini kah? Kondisinya seperti ini kah? Atau kondisinya yang seperti ini? Jadi kalau kondisinya seperti ini, kita harus ke dokter gigi supaya dokter gigi membantu kita dan anak kita untuk mencabut giginya. Nah, itu cabut giginya juga tidak sakit kok, karena mereka sudah ada obat penghilang rasa sakit. Pasti dokter itu ngerti lah ya bagaimana supaya anak kita nyaman ya. Nah, kondisi seperti ini nanti gigi dewasa itu tumbuh, sedangkan gigi susu itu tetap di tempatnya. Jadinya kayak gigi sundul atau gigi berlapis. Berdampingan mereka jadinya. Nah, kondisi ini harus segera dicabut ya. Nah, Bunda, yang seperti saya tadi bilang, gigi sundul atau gigi berlapis itu harus segera kita ambil tindakan dengan bawa anak kita ke dokter gigi supaya penanganannya lebih bagus ya gitu. Jadi jangan dipaksa, karena kan gigi susu ini ada gak akan goyang, dia gak bergoyang, jadi dia tetap di sana. Jadi kita harus bawa ke dokter gigi supaya si gigi susu itu bisa dicabut, jadi giginya itu tumbuhnya bagus atau rapi. Nah, sebenarnya kata orang dewasa, orang tua kita dulu, memang sih sebenarnya harus dicabut ya, tapi dengan kondisi yang seperti saya bilang tadi, gigi sundul atau gigi berlapis. Nanti saya tunjukkan gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin orang tua dulu pengalamannya atau tidak secanggih sekarang ya tentang sekarang kan kita sudah ada internet, Google, kita pemahamannya sudah lebih jauh, penelitian dari tim kedokteran juga lebih tahu dan lebih transparan. Sebenarnya proses pertumbuhan gigi itu sebenarnya seperti inilah. Jadi kita bisa searching di Google gitu ya. Jadi kalau orang dulu kan mereka kan tidak tahu, jadi tidak salah juga untuk orang tua yang dulu. Cuma kita itu apalagi gitu ya. Kalau saya itu lebih ke telaah lagi gitu. Saya telaah lagi kalau ada sesuatu, saya telaah apakah betul. Jadi saya tidak langsung maksudnya ambil bulat-bulat klop gitu. Oh iya begitu ya. Tapi enggak, saya telaah lagi semua. Jadi kita tidak salah ambil tindakan atau langkah ke depannya. Oke. Mohon maaf agak panjang-panjang ya. Jadi ini sesuai dengan artikel yang saya baca dan pemahaman yang saya ketahui dan informasi yang saya ketahui dari dokter gigi yang tempat langganan saya ya. Jadi kalau gigi anak itu sudah goyang karena gigi dewasanya itu sudah tumbuh, jadi jangan gelisah juga ya Bunda, jangan cepat-cepat tarik gitu ya pakai benang, nanti dia akan lepas sendiri kok. Nanti kalau dia merasa tidak nyaman, Bunda bisa pakai
kapas yang hangat-hangat gitu ya. Kapas-kapas yang hangat atau kapas dingin boleh kita bantu-bantu goyang-goyangkan sebentar, tapi jangan dipaksa dong. Terus kalau mau lebih cepat, kan giginya udah tergoyang tuh, kita kasih dia makan apel atau es krim, cepat goyang tuh, cepat lepas maksudnya. Terus kalau dia tidak bisa juga, suruh aja si anak itu dorong pakai lidahnya gitu. Nanti dia akan lepas sendiri. Nah, karena kan saya kebetulan seorang ibu juga, jadi anak saya itu dia tipe anaknya juga yang histeris banget gitu. Kalau nampak darah dia histeris banget. Jadi kalau saya paksa dia, gak mungkin juga kan. Dia anaknya histeris banget. Terus saya takutnya nanti paksa. Anak itu jadinya pembangkang gitu loh ya. Jadi makanya saya baca-baca dari artikel bagaimana. Jadi saya telaah lagi. Jadinya kita harus lebih, jadi orang tua itu harus lebih gimana ya, lebih paham lah tentang anak kita ya. Jadi jangan sesuai dengan kemauan kita saja. Jadi kita harus seiring perkembangan zaman dan waktu gitu, kita harus pelajari sifat dari anak-anak kita. Jadi kita jangan terlalu keras atau memaksakan kehendak kita. Jadi kita sebagai umat manusia lah, kita merasa kita nyaman bagaimana, begitu juga dengan anak itu. Karena kan kita sesama manusia, kita merasa kita nyaman bagaimana, dia juga perlu kenyamanan, begitu loh ya. Jadi kita harus jadi orang tua itu harus penyabar dan pelan-pelan dalam mendidik anaknya. Nah, nanti saya akan sharekan video waktu anak saya itu giginya goyang. Nanti nampak itu bakal gigi dewasanya juga sudah nampak. Nanti dia akan naik dengan sendirinya. Jadi gigi anak saya itu lepasnya bukan karena saya cabut. Jadi dia karena didorong oleh gigi dewasa itu, dia lepas sendiri. Nah, ini videonya. Supaya teman-teman bisa paham ya. Jadi ini betul-betul realita lah ya. Oke, jangan kemana-mana. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you. Proses pelepasan gigi sendiri. Yeay! Nah, itu giginya udah nampak, itu gigi dewasanya udah keluar. Itu ada giginya. Bilang. Giginya lepas. Yeay, akhirnya giginya lepas sendiri. Ayo kita buang dulu ya. Yeay, tradisi buang gigi.